hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman years. Jadi ini kita ntar bakal melewatin 8 rute. Nah, ntar kita bakal turun di Monas. Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa. It's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry. Hai guys. Kita dari kelompok 5 lagi di mana nih? Museum Nasional. Kenalkan, Nama saya Denis Sofriandri. nama saya Nisa Satu Nadia. Nama saya lagi Nurayati Putri. Nama saya Muhammad Isbagi. Nama saya Firial Hanun. Nama saya Muzakia. Nama saya Sabila Sania Zaskiasar. Sekarang kita mau masuk ke museumnya. Dadah. Dadah. Headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were Sonata, thanks to tight-lipped fathers. You're living under, that was hard, but I loved your heart. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a Sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under, that was hard, but I loved your heart. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Hai guys. Sekarang kita lagi di mana? Museum Fathahillah. I could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan setelah berkeliling museum ini. Yang pertama, saya mendapatkan materi masa pemerintahan Van der Bos, latar belakang munculnya pemerintahan Van der Bos, dan kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Van der Bos. Masa pemerintahan Van der Bos, kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi atau keuangan bagi Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan Kulturstelsel atau cultivation system atau yang disebut tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi mengenai Kulturstelsel. Kulturstelsel adalah sebuah sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia pada tahun 1830. Yang mengusulkan pelaksanaan Kulturstelsel di Indonesia yaitu Johannes van den Bosch yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur van den Bosch yaitu menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi. Sebab saat itu kas pemerintah Belanda kosong.
Kultur sel-sel mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Kultur sel-sel kemudian dihentikan setelah mendapatkan berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan informasi tentang latar belakang kultur sel-sel. Kultur sel-sel muncul karena kebijakan sewa tanah yang ditetapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapatkan keuntungan besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan dari masa pemerintahan Van den Bosch dalam sistem tanam paksa. Yang pertama, setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Dan yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang ketiga yaitu tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Yang keempat, mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun di perkebunan pemerintah. Lalu selanjutnya kebijakan nomor 5, jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah jika bukan akibat kesalahan petani. Dan nomor 6, pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Kebijakan yang terakhir adalah hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Demikian penjelajahan dari kelompok kami dan demikian juga penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.